Di banyak masjid dan musola, kita sering sekali menjumpai amalan doa bersama secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam setiap selesai sholat wajib 5 waktu. Sebagian orang menganggap ini adalah amalan baik karena berdoa itu dianjurkan. Namun, benarkah ini termasuk bagian dari sunnah Rasulullah SAW? Ataukah termasuk ke dalam kategori bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau dan para sahabat? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kebid'ahan doa berjamaah setelah sholat. Teman-teman sekalian, secara bahasa bid'ah berarti sesuatu yang dibuat-buat tanpa contoh sebelumnya. Adapun secara istilah syar'i, bid'ah adalah suatu ibadah yang dibuat-buat dalam agama yang tidak memiliki dasar dari syariat Islam dan dianggap sebagai bagian dari agama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdoa setelah sholat adalah amalan yang disyariatkan, namun bukan dengan cara berjamaah ataupun dipimpin oleh seorang imam setiap waktu. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berdoa setelah sholat. Yang pertama, Nabi SAW berzikir secara sendiri. Diriwayatkan bahwa beliau selesai sholat langsung berzikir dan tidak memimpin doa secara berjamaah. Dari Sauban, ia berkata Rasulullah SAW jika selesai sholat, beliau langsung beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wa ikram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, para sahabat berzikir sendiri-sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim menegaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan adapun doa berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam setelah sholat, maka ini tidak pernah dinukil satu pun riwayat dari Nabi SAW, tidak juga dari para sahabatnya. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, praktek doa berjamaah setelah sholat termasuk ke dalam kategori bid'ah jika doa tersebut dilakukan secara rutin, dipimpin oleh seorang imam, menjadi kebiasaan tetap di masjid. Maka hal ini bukan bagian dari sunnah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Menambah-nambah cara beribadah yang sudah ditetapkan oleh syariat bisa menimbulkan anggapan bahwa itu adalah bagian dari syariat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 510. Beliau mengatakan berdoa setelah sholat adalah baik jika dilakukan secara individu. Adapun doa berjamaah setelah setiap sholat maka itu adalah bid'ah. Di sini teman-teman sekalian akan kita bawakan syubhat dan bantahan berkenaan doa berjamaah. Syubhat pertama, bukankah doa itu ibadah yang baik? Bantahannya,
Benar, doa itu ibadah, namun cara dan waktunya tidak boleh dibuat-buat sendiri. Jika semua ibadah boleh ditambah caranya sesuka hati, maka syariat ini akan rusak. Subhat kedua teman-teman sekalian, tapi kan banyak ulama yang melakukannya. Bantahannya sangat mudah. Ukuran sebuah kebenaran bukan pada banyaknya orang, tapi pada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menaati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran surah Al-An'am ayat 116. Subhat ketiga teman-teman sekalian, kami merasa khusyuk dengan doa bersama. Bahannya mudah. Perasaan tidak bisa dijadikan dalil. Agama tidak dibangun atas dasar rasa, tapi dalil syar'i. Ibadah harus mengikuti contoh Nabi, bukan mengikuti selera manusia. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, dampak buruk bid'ah dalam doa berjamaah. Yang pertama, menjadi kebiasaan yang menyelisih sunnah. Yang kedua, menambah-nambahi syariat. Yang ketiga, mengaburkan ajaran Islam yang murni. Yang keempat, membuat orang awam mengira bahwa ini adalah bagian dari agama. Maka solusinya, ajarkan kepada jamaah bahwa doa boleh dilakukan secara sendiri-sendiri setelah sholat. Imam tidak perlu memimpin doa berjamaah. Cukup membaca zikir dan doa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, doa setelah sholat itu disyariatkan. Namun cara berjamaah dan dipimpin setiap waktu itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, kebiasaan ini termasuk ke dalam bid'ah yang wajib ditinggalkan demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.